Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan agama Islam, Dr. Cucu MPD. Di sini saya akan membacakan mengenai review artikel dengan judul Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah. Perkenalkan, saya Wijdan Akmal Pradipta dengan NIM 2005474 PGSD Penjas 2020 kelas A. Dalam tema kali ini, riba dalam perspektif Islam dan sejarah, yang ditulis oleh Wasilul Khair, yang diterbitkan di tahun 2014. Dalam artikel ini menjelaskan mengenai riba. Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syariat Islam. Para ulama menentukan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba. Disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain. Hal ini mengacu pada kitabullah dan sunnah Rasul serta ijma para ulama. Sehingga orang kaya akan semakin kaya, sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi yang berbau riba adalah kalangan umat muslim yang notabene-nya mengetahui aturan-aturan syariat Islam. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain atau non-Islam riba telah kenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba. Bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Di sini nomor 1, masa Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi. Peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembuangan uang, yang berbunyi, bunga uang tidaklah adil. Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur. Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya. Kedua, juga ada masa Romawi. Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjamnya. Lalu di sini juga ada menurut agama Nasrani. Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba itu haram dilakukan bagi semua orang, tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Menurut mereka, tokoh-tokoh Nasrani dalam perjanjian lama kitab Deuteronomi pasal 23 dan juga pasal 19 disebutkan, janganlah engkau membuangkan uang terhadap saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Kemudian dalam perjanjian baru, di dalam Injil Lukas ayat 34 disebutkan, jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu? Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu sangat banyak. Pengembalian bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13. Jadi riba itu di sini kan untuk temanya riba dalam perspektif
Islam dan sejarah gitu. Jadi bukan hanya Islam yang menjelaskan bahwa riba itu haram gitu, tapi dalam sejarah pun sudah dilarang keras, seperti minuman keras itu sangat dilarang, entah itu oleh agama maupun orang-orang sekitar gitu. Jadi bukan hanya riba saja yang tidak diperbolehkan atau dilarang keras gitu, tapi minuman keras juga tidak diperbolehkan, seperti itu. Di sini juga ada tahapan larangan riba. Ada 4. Tahap pertama dalam surat Ar-Rum ayat 39. Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Tuh, jangan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan yang dikeluarkan untuk zakat. Allah akan memberikan barokahnya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharapkannya. Jadi di tahap pertama ini ayat 39 Allah menyatakan secara bahwa riba itu memberikan atau meminjam uang dengan harapan imbalan gitu. Itu tidak boleh, berbeda dengan zakat gitu. Kalau zakat yang memberikan yang nantinya imbalannya akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap kedua, Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dolim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi Islam. Tetapi ayat ini membangkitkan perhatian dan kesiapan. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum muslim. Jadi sebelum ada pelarangan riba dalam Islam itu sudah ada larangan juga terhadap kaum Yahudi. Gitu. Nah, mungkin sudah panjang lebar saya menjelaskan mengenai riba itu sangat dilarang keras oleh agama, oleh sosial dan yang lain-lain gitu. Seperti mungkin pinjol ya. Pinjol juga kita meminjamkan uang online gitu dengan yang pemilik pinjolnya itu mengharapkan imbalan. Di situ itu tidak diperbolehkan. Itu sudah termasuk riba. Karena itu meminjamkan tapi yang mengharapkan imbalan gitu. Ada persenan di situ. Dari uraian makalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi. Hal ini disebabkan menzalimi orang lain, adanya unsur ketidakadilan. Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba. Dalam hal ini mengacu pada kitabullah dan sunnah Rasul serta ijma para ulama. Transaksi riba biasanya sering terjadi dan ditemui dalam transaksi hutang piutang dan jual beli. Hutang piutang merupakan transaksi yang rentan akan riba, di mana kreditor meminta tambahan kepada debitur atas modal awal yang telah dipinjamkan sebelumnya. Jadi untuk kesimpulan dalam pematerian kali ini, riba sangat dilarang karena dalam perspektif Islam maupun sejarah itu sangat bertentangan mengenai riba. Jadi larangan riba itu ya betul-betul sangat keras dan harus dijauhi. Maka dari itu kita sebagai umat muslim atau sebagai umat Islam itu harus menjauhi riba. Cukup dari saya, Hujan Akmal Pradipta. Semoga materi ini dapat menuntun kita kepada jalan yang lebih terang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.